Oras, selamat pagi. Kami sekarang dalam perjalanan untuk menghadiri acara Munas dengan Pak Ketua. Pak Ketua, Oras, ya. Munas Pemuda Batak Bersatu yang pertama. Siap. Mohon doa. Mohon doanya. Semoga sukses. Good luck. Good luck. Dimana di sini kami bersama Ketua Jogja, DPD Jogja. Ya, salam hormat rekan juang Sumatera Selatan dari DIY. Dengan Pak Sekdanya. Bersama Sekda DIY Bang Silitonga. Horas. Jua, tetap semangat. Semangat, satu rasa, satu jiwa. Silakan Pak Sekda. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua. Mohon doanya buat kawan-kawan, terutama pengurus DPD. Horas. Ya. Perjalanan singgah dulu di pinggir jalan menuju tempat acara Munas PBB. Ya. Sama Pak Ketua DPD Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya, luar biasa, semangat Pak Ketua. Semangat. Ini DLT Ketua Bangka Belitung. Babel. Semangat Pak Ketua. Luar biasa. Pak Ketua dari Aceh. Siap. Masuk bareng Aceh. Luar biasa. Ini dari Jawa Tengah datang. Wah, luar biasa Pak Ketua. Nah, inilah. Persiapan Munas Pemuda Batak Bersatu. Ya, Ya, ini perwakilan DPD Pemuda Batak Bersatu sedunia. Atau lagi dijemput ini. DPD Jabar. DPD PDI. Nanti mau didiakan sama DKI. Oh. Bukan takut sakit sendiri nanti Ya, awal. telah berkumpul sampai di Bogor. Iya. Ini Pak Sekjen. Horas. Kata-katanya hari ini Pak Sekjen. Ya, buat seluruh rekan juang dimanapun berada, secara khusus DPD Sumsel. Terima kasih atas doa dan dukungannya, di mana perwakilan Munas pertama Pemuda Batak Bersatu diwakili sama Ketua DPD sama Sekda. Semoga Munas pertama ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Horas menjua-jua. Terima kasih Abang Sekjen. Semangat. Horas. Mungkin belum terlalu tinggi, masih banyak kan? Banyak. Udah dingin puang. Itu yang dipikirkan. Bagaimana hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, bermanfaat. Saya dididik dengan beberapa tradisi yang kuat dalam keluarga kami. Bapak saya Sabuk Sirait, ibu saya Dr. Sonan Sebutar, bapak saya dari Polsea, ibu saya dari Tomok di Pulau Samosir. Jadi beberapa value yang ditanamkan sebagai orang Batak dan juga orang Indonesia. Yang kita Indonesia, kita orang Batak. Jadi jangan dipisahkan. Ya, kita juga punya saudara-saudara kita, suku Jawa, suku Sunda, suku Papua, NTT, yang kita harus hormati. Ya, itu penting sekali. Saya diajarkan bagaimana karakter dasar orang Batak yang komit, yang fighter, yang sangat taat kepada Tuhan, dan juga sangat menghormati orang tua, pekerja keras, perantau yang kuat. Itu ditanamkan dari kecil sama kami. Bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga tolong menolong dengan masyarakat dan masyarakat. Dan value sebagai orang Batak dan juga orang Indonesia jangan hilang dari itu. Kalau bapak saya menyampaikan 4 hal itu harus sama. Integritas menurut Pak Sabuk Sirait, 4 hal itu sama. 1, apa yang dipikirkan
2. Apa yang di hati. 3. Apa yang di mulut. 4. Tindakan yang sama. Jangan pikiran, hati, mulut, dan tindakannya berbeda. Itulah kita orang Batak yang komit. Saya diajarkan dalam didikan yang kuat seperti itu. Jadi bagaimana didikan itu melekat sampai sekarang. Dan saya bangga sebagai Indonesia dan suku Batak karena saya diajarin dari kecil komit, konsisten, ya, dan itu penting buat kita. Bung Lambok, saya tahu kau orang baik, ya, dan saya senang selama ini banyak hal yang positif. Pada saat COVID kalian turun tangan, pada saat banyak kemalangan kalian hadir, itu baik. Teruskanlah hal-hal itu yang lebih baik lagi ke depan. Persatuan itu bagus, karena jujur orang Batak juga tidak mudah bersatu. Ya, jujur tidak mudah bersatu. Satu marga aja kadang-kadang sulit untuk bersatu. Ya, satu keluarga besar saja kadang-kadang susah untuk bersatu. Jadi ajarilah marga-marga di orang Batak ini semua melihat PBB ini jadi contoh bagaimana mempersatukan orang Batak. Presiden yang kita cintai itu memberikan teladanan bahwa dia sangat memerangi anti korupsi. Jadi siapapun yang korupsi, mau pejabat, mau purnawirawan, mau BUMN, disikat habis untuk bisa melindungi hak rakyat, tidak dikorupsi oleh pembicaraan. Pak Prabowo sangat mendepankan pasal 33 bahwa hak tanah itu semua dikuasai negara dan hajat hidup orang Batak dikuasai negara. Bagaimana negara hadir untuk pertanian dan bagaimana pertanian kita sekarang sudah swasembada menuju ke sana, bagaimana energi kita juga sudah meningkat dan bagaimana kita berdiri di atas kaki kita sendiri, bukan kita minta-minta ke bangsa asing. Belajarlah seperti itu. Saya pikir juga orang Batak juga punya karakter yang rendah hati, komit, tetapi juga punya harga diri yang baik, ya, prinsip yang baik. Kita baik, tapi kita juga punya harga diri. Kita punya prinsip, tapi kita juga santun. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Kita juga harus mempertahankan itu. Saya senang, saya lihat suasananya baik dan pertahankan itu. Dan bagus 5 tahun atau 6 tahun kalian baru munas berdiri, tapi sudah punya sampai saya dengar ada cukup banyak ranting, ya, sampai juga di kecamatan, kabupaten, bahkan di luar negeri. Ini soal keteladanan. Pilihlah pemimpin yang memang bisa teladani, bisa merangkul semua. Saya yakin organisasi ini karena organisasi itu akan melihat figurnya, figur yang bisa teladani dan dipercaya. Itu sudah rumus. Kalau mau besar, cari yang bisa dipercaya, cari yang bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi anggota, bermanfaat bagi rakyat dan negara yang kita cintai, Indonesia. Pasti. Terakhir saya biasanya senang lagu, tapi kalau saya bisa nyanyi. Kok yang nyanyi saya bukan penyanyi yang baik, ya, tapi terakhir saya puterin lagu itu 2 minggu lalu waktu saya memberikan penghargaan kepada Gabungan Rumah Rakyat. Dan saya juga menterinya dan ketua komitenya. Saudara mungkin tahu soal rumah subsidi. Rumah subsidi itu DP-nya cuma 1%, bunganya 5%, pada saat komersial 13%. Itu sangat dicintai Indonesia
kredit macetnya cuma 1,5%, dan itu sangat dibutuhkan. Ya, Pak Prabowo tahun ini menaikkan pertama kali sepanjang sejarah dana yang disiapkan untuk rumah subsidi 350.000 rumah. Itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Belum pernah Indonesia punya satu rumah subsidi dibangun oleh 5 pegawai atau 5 tenaga kerja atau buruh. Artinya 5 kali 350.000 ada 1.650.000 orang yang bekerja. Belum lagi industrinya, ada 183 industri, mulai dari semen, pasir, kaca, kayu, plafon, itu bisa buka lapangan kerja. Belum lagi ibu-ibu yang jual warung untuk buruh yang bekerja. Belum lagi supir yang membawa barang negara. Ya, saya sampaikan sekaligus juga tugas saya sebagai menteri. Saya yakin masih banyak yang belum punya rumah kan? Kejar rumah subsidi, ya, itu supaya kalian harga tanah makin tinggi, harga bahan bangunan makin tinggi, supaya bantu sosialisasikan program yang bagus ini, ya, supaya saya juga pengen Pemuda Batak Bersatu juga bisa menikmati rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik. Ini hal baik, ya. Coba dulu lagunya. Ya, saya suka lagu yang bapak saya itu ajarkan saya. Kita boleh punya banyak kawan, kita punya banyak saudara, kita punya mungkin ribuan orang, tapi dalam perjuangan, dalam pertarungan hidup kita, kadang kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi ketidakadilan dan tekanan. Bapak dan ibu saya ajarkan satu lagu. Udah. Mungkin yang bisa menyanyi, bantuin saya nyanyi lagu Mbak Malamhot Samuel. Suka nggak lagunya? Percaya? Amin. 1, 2, 3. Dan juga di seluruh Indonesia. Nah, ini kita mulai. Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Bapak Marwara Sirait, dan juga Wakil Wali Kota Bogor, serta Kesbangpol Jawa Barat, Pemuda Batak Bersatu melaksanakan musyawarah nasional pertama tahun 2025.
seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia. Nah, ini kita mulai. Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait dan juga Wakil Wali Kota Bogor, serta Kesbangpol Jawa Barat, Pemuda Batak Bersatu melaksanakan musyawarah nasional pertama tahun 2025. Satu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya memimpin persidangan kita dari awal, pertengahan dan sampai akhir sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang luar biasa untuk kemajuan organisasi Pemuda Batak Bersatu. Dengan ini kami dari pimpinan sidang tetap menyerahkan segala hasilnya kepada Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu periode 2025-2030 untuk ditindaklanjuti demi kemajuan Pemuda Batak Bersatu untuk hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat Pak Ketum, telah terpilih kembali menjadi Ketua Umum periode 2025-2030. Pesan-pesannya buat Sumsel, Ketum. Ya, Horas menjual-jual buat seluruh rekan juang Pemuda Batak Bersatu seluruh Sumatera Selatan, tingkat DPD, DPC, PAC mungkin ada ranting. Siap. Ya, mari setelah Munas ini kita semakin meningkatkan semangat gotong royong kita. Yang tadi sudah letih lesu, yang kurang semangat, ayo kita semangat. Tentunya dengan kepengurusan baru nantinya Pemuda Batak Bersatu bisa semakin eksis. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada DPD Sumsel yang diwakili Ketua DPD dan Pak Sikda yang membawa aspirasi kawan-kawan dari Sumatera Selatan ke Munas yang diselenggarakan tadi. Tentunya ini menjadi sebuah masukan yang baik bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat nantinya yang akan diteruskan sampai ke tingkat bawah. Pemuda Batak Bersatu Sumsel yang kami lihat dan kami nilai cukup eksis dan luar biasa. Tetap bertahankan. Horas. Jojua. Siap. Selamat Pak Ketum sekali lagi. Sehat selalu. Horas. Yang baru, Bapak Namo Firando Siombing SPD, Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. Yang baru, Bapak Namo Firando Siombing SPD, Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa.